Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, masih memberikan kita hidayah pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali sama-sama kita belajar, sama-sama kita menuntut ilmu dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, keikhlasan kita yang kita pertahankan keikhlasannya sampai ujung insyaallah, menjadikan kita, menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan tahsin dan sedikit ya, kita penjelasan atau tadabbur di surat Al-Kafirun ya. Tapi sebelum kita memasuki surat At-Takatsur, kemarin sempat ada pertanyaan ya, mengenai ayat terakhir ya, di surat Al-Kafirun. Ya, disebutkan lakum dinukum waliyadin, atas kalian agama kalian, atasku agamaku. Disebutkan ya, bisa dikatakan di sini masuk adalah cara Islam bersikap untuk toleransi, kan begitu ya. Tidak memaksakan keyakinannya untuk orang lain. La iqra fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, dalam memeluk Islam. Ya, ini sudah sebagai keyakinan kita sebagai seorang muslim, berdakwah ya, tapi tidak memaksakan. Ini sudah mencatat banyak hal ya. Rasulullah SAW pun ketika semasa beliau dan ketika para sahabat ya, terutama ketika para sahabat yang masih dipegang kekuasaannya oleh khulafa ar-rasyidin. Kalau khulafa itu ada berapa? Khilafah. Khalifah itu ada berapa? Yang berkuasa setelah Rasulullah. Kalau dalam sejarah memang dicatat 5 begitu ya. Tapi kurun jaraknya berbeda. Antara Utsman bin Affan sama Umar bin Abdul Aziz itu jauh ya, masih jauh karena Umar bin Abdul Aziz ini jauh keturunan dari Umar bin Khattab. Tapi istilahnya kenapa kok disandingkan menjadi 5 khalifah ini, karena kepemimpinannya itu baik bagi kita, kepemimpinannya bagus sebagaimana pendahulu mereka. Sebagaimana pendahulu Umar bin Abdul Aziz, terutama kakeknya yaitu Umar bin Khattab. Ya, jadi selama Rasulullah ini memegang kekuasaan, ya, beliau tidak pernah memaksakan orang lain untuk memasuki agama Islam. Ya, la ikrah fiddin. Makapun ketika misalnya Rasulullah ingin menguasai suatu daerah, maka ada 3 pilihan. Ya, masuk Islam, ya, membayar jizyah atau membayar upeti begitu ya, atau diperangi. Ya, kalaupun mereka tidak rela untuk memeluk Islam, maka ada pilihan untuk membayar jizyah, untuk membayar upeti. Maka ketika memilih salah satunya, maka dia aman. Ya, antara jizyah atau
masuk Islam kan begitu. Tapi tidak ada paksaan di situ, ada pilihan. Nih. Dan itu diikuti oleh murid-murid beliau. Abu Bakar, Umar khususnya, ya, karena ketika zaman Umar banyak penaklukan. Itu tidak ada paksaan. Makanya Rasulullah sendiri, ya, ketika Rasulullah masih hidup, beliau pernah mengatakan dan memperingatkan kepada para sahabat bahwa tidak boleh untuk menyakiti, menzalimi kafir zimmi. Nih, karena kita sudah pernah menyebutkan, ya, kafir ada beberapa macam, ya. Ya. Dan kafir zimmi ini kafir yang terjaga, tidak boleh disakiti. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia seperti menyakitiku. Allah Rasulullah sendiri. Yang menyakiti kafir zimmi, orang yang bukan orang Islam, ya, orang kafir yang tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, tapi Rasulullah melindungi. Barang siapa yang menyakiti, menzalimi, maka dia seperti menyakiti aku, Rasulullah SAW. Perkataan Rasulullah ini dipegang sampai para sahabat. Dan Umar pun juga mengatakan demikian. Ya. Umar pun mengatakan demikian. Umar ketika beliau menjelang wafatnya, Umar juga mengatakan kepada para sahabat, para kaum muslimin, mengatakan jangan sampai kalian menyakiti kafir zimmi, kafir muahad juga termasuk begitu. Jangan sampai kalian memberatkan mereka tentang jizyah. Jadi jizyah pun tidak harus, ya, misalnya sekian gitu, tidak nih. Jadi lihat dari kemampuan mereka berapa, ya dibayarkan. Jadi sampai Umar mengatakan jangan sampai kalian membebani jizyah kalian. Jangan sampai kalian membebani upeti yang sudah disepakati. Kalau memang mereka tidak mampu, ya semampunya berapa yang harus dibayarkan gitu. Ya. Maka banyak dari akhlak para sahabat ini yang membuat umat-umat orang-orang kafir itu memeluk Islam. Beda, ya, sama orang-orang kafir terhadap Islam. Nah, kita lihat nih zaman sekarang aja. Kalaupun ada negara yang mayoritas muslim, pasti non-muslimnya, kafirnya aman, pasti. Saya yakin itu. Indonesia udah berapa tahun minoritas aman kan begitu. Tidak ada tidak ada perpecahan, ya. Tidak ada dari muslim itu menyakiti orang non-muslim atau kafir, tidak. Ya. Jadi terjaga. Ya. Maka Umar ini, ya, disebutkan, salah satu buku karangan orang barat, Karen Armstrong namanya. Beliau pengarang punya karya yang mengupas tentang sejarah Yerusalem, tentang Palestina. Karena Palestina ini daerah yang direbutkan 3 keyakinan, Muslim, Nasrani, sama Yahudi. Ini dari dulu sampai sekarang, ya, diperebutkan karena memang tiga agama ini, Islam, Nasrani, dan Yahudi ini mempercayai Palestina sebagai kota suci, begitu, ya. Maka sampai dari dulu zamannya Umar, dari sebelumnya sebenarnya, ya, sampai zaman sekarang itu pasti direbutkan. Tapi dari semua perebutan itu, penaklukan itu, beliau, ya, istilahnya pengarang buku tersebut menyampaikan bahwa dia kagum sama apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Karena tidak pernah ada kejadian peperangan sedamai itu. Ketika Umar itu menguasai Yerusalem, dari Madinah menunggangi kuda dengan ajudannya menuju Yerusalem, sampai orang Yerusalem itu tidak tahu mana yang khalifah, mana yang ajudan, karena Umar dan ajudannya sama pakaiannya. Ya, Umar bin Khattab walaupun khalifah, dia sederhana, ya, nggak pernah berpakaian mewah seperti kaisar-kaisar Romawi, kaisar Persia, ya, tidak pernah. Ya, maka disebutkan pernah kejadian Umar ini ketika dicari oleh seorang Yahudi dari daerah Mesir kalau nggak Suriah, ya, yang pernah mengadukan karena daerahnya diambil oleh gubernur di sana. Lihat cari Umar, ternyata Umar tuh baru tidur di samping pohon dalam keadaan pakaian yang tertambal.
kaget ya, ternyata khalifah Islam yang dikenal sangat sangat mulia begitu ya, tapi sangat sederhana sekali. Maka dan mereka pun ketika memasuki ketika Umar dan ajudannya ini memasuki tidak mau pakai pakai bala tentara ya, tinggal penyerahan kunci Yerusalem, Baitul Maqdis, tanpa ada pembunuhan, tanpa ada pengusiran. Mereka aman dengan agama masing-masing. Cuma Umar minta izin untuk ibadah ketika itu. Tidak ada sama sekali. Ketika umat Islam ini menguasai Andalusia, Spanyol, juga sama, tidak ada pembunuhan, tidak ada penjarahan, sampai rumah ibadah itu aman, tidak ada yang dihancurkan, perempuan tidak ada yang dilecehkan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau sejarah perang pasti. Kalau sejarah perang terjadi umumnya itu ada pelecehan perempuan, pasti ada, nggak mungkin nggak. Walaupun itu pas zamannya Napoleon itu sering terjadi kalau kita baca sejarah. Tapi kalau dalam peperangan Islam itu tidak terjadi sama sekali. Aman semuanya. Padahal ketika Ratu Isabella ketika mengambil kembali peradaban Andalusia di kotanya Granada itu memberikan 3 pilihan, dan itu memaksa masuk Nasrani, ini kan yang diancam bukan cuma Muslim dan Yahudi, masuk agama Nasrani atau diusir atau dibunuh. Tidak ada pilihan lain. Kalau nggak mau masuk Nasrani ya diusir, kalau tidak mau diusir ya dibunuh, diperangi. Ya itu pilihan. Sedangkan dalam Islam tidak. Dan Rasulullah juga menegas ketika kaum muslim perang, maka jangan sampai jangan sampai melukai perempuan, wanita, melukai anak-anak, melukai orang-orang yang sudah sepuh, menghancurkan tempat beribadahan. Itu larang Rasulullah. Ketika perang yang dalam keadaan perang begitu kita tahu perang seperti apa, itu pun ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya harus dipatuhi. Itu Islam. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika ini saya sebutkan ketika perang Poso tahun 99 2001 perang di Maluku, sempat di Poso, tahu Poso di mana Poso itu? Sulawesi mana? Selatan. Padahal saya kelas berapa ya, umur 2000 ya? SD mungkin. TK mungkin. Nah, tahun itu Bu, ketika perang Poso ini kan perang antara Muslim dan Nasrani. Kalau orang Muslim itu yang juluki orang Nasrani Obed namanya, julukinya untuk menyebut orang Nasrani itu. Saya juga kebetulan punya teman dari Maluku, dia menyampaikan seperti itu orang-orang kalau orang Muslim manggil orang Nasrani itu Obed. Masya Allah saya kalau lihat videonya itu kadang takut Masya Allah, bukan perang sampit beda. Ini perang Poso. Jadi ketika mulai takbiran itu sudah mulai diluncurkan peperangan. Jadi kalau orang Nasrani di sana punya pasukan khususnya, namanya Kelawar Hitam dari Pendeta Tibo, itu sudah dihukum mati. Itu Islam kalau untuk membedakan ketika Muslim tahu Muslim Jawa ini tahu ternyata saudaranya di Poso ini diperangi orang-orang Nasrani, maka kumpullah ada beberapa organisasi yang mau ke sana dari kalangan FPI, dari kalangan Ustaz Ja'far Umar Talib jihad Laskar Jihad dan sebagainya yang mau ke sana. Bagaimana membedakan mayat ketika mereka sampai sana kan melihat banyak mayat yang sudah bertumbangan, banyak pertumbangan. Bagaimana cara membedakan ini mayat Muslim, ini mayat kafir, mayat Nasrani? Caranya gampang, mudah sekali. Kalau jasadnya itu ada yang matanya hilang, giginya rontok misalnya,
kulitnya dikulit-kuliti begitu nggih. Itu jenazah muslim. Tapi kalau misalnya mayatnya itu nggih, mayatnya itu utuh, ya misalnya kena gorok ya udah meninggal gitu kan, atau kena bacok meninggal gitu, tanpa ada kayak kelihatan siksaan, maka itu mayatnya orang Nasrani. Ya, karena dalam Islam ada aturannya. Dan ketika sudah muslimin sudah menguasai mengepung poso saat itu, ya daerah yang mau diamankan, itu dikasih waktu 24 jam. Bagi perempuan, anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia untuk keluar dari daerah itu selama 24 jam. Selama 24 jam selesai baru nanti diperangi. Begitu. Sampai begitu. Jadi benar-benar menjaga adab-adab atau hak-haknya. Maka kalau kita tanya tentang Islam itu harus toleransi, nggak usah ajari tentang toleransi. Pada umat Islam dari dulu toleransi. Nggih, dari dulu toleransi. Dalam perang pun tidak pernah ada namanya penyiksaan. Tidak pernah. Tawanan pun dalam Islam itu dirawat, dikasih makan, tidak ada penyiksaan sama sekali. Ya. Dan tidak ada penyiksaan. Ketika Konstantinopel, ketika Muhammad Al-Fatih juga sama. Ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyubi juga sama. Ketika Salahuddin ini mengambil daerah Palestina lagi, Yerusalem itu juga sama. Ketika perang salib ini ketika dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka ketika itu orang-orang Nasrani di situ itu pada ketakutan, karena tahu mereka itu ketika sebelumnya menguasai Yerusalem itu menghancurkan umat Islam, itu dibantai semua umat Islam. Tapi ketika umat Islam menguasai gantian, maka mereka takut, mereka tuh sampai sembunyi-sembunyi di tempat-tempat mereka, sampai benar-benar ketakutan. Maka salah satu komandannya itu menghampiri Salahuddin Al-Ayyubi dan mengatakan, jangan siksa kami, seperti kalian menyiksa kami, seperti kalian seperti kalian tersiksa ketika kami memerangi kalian. Maka Salahuddin mengatakan, aku ini Salahuddin dikatakan. Maksudnya apa? Saya itu seorang muslim, gak mungkin melakukan seperti kalian. Jangan samakan kalian dengan kami. Ketika Konstantinopel dikuasai juga sama, Muhammad Al-Fatih menguasai semua dalam keadaan ketakutan, dan dikatakan Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalian aman, kalian mau melakukan ibadah apapun yang kalian sudah yakini, lakukanlah, tidak ada perusakan pada tempat ibadah mereka. Maka Masya Allah, Islam ini termasuk agama yang paling unik di antara agama-agama lainnya, dikarenakan semua aspek kehidupan ada contohnya, sampai dalam perang pun juga ada contohnya. Maka kita sebagai seorang muslim harusnya bangga, harusnya kita yakin, bangga dengan ajaran yang kita yakini. Dan disebutkan ayat sebelumnya juga mengatakan ketika Rasulullah diajarkan diminta untuk mengganti, bertukar cara ibadahnya, setahun nanti mau menyembah Allah, setahun berikutnya menyembah berhala mereka, Rasulullah tidak menyepakati. Dalam Islam tidak ada yang namanya abu-abu. Maka jangan sampai kita punya keyakinan, ada, ini sering terjadi, dan sering jadi pertanyaan. Dan saya kadang menjelaskan juga ke orang-orang, bahwa sebenarnya ada yang kadang berpikiran, kalaupun misalnya umat Islam ini yang masuk surga, maka itu tidak adil. Bagaimana dengan orang-orang kafir itu yang berbuat baik? Apakah mereka tidak masuk surga? Apakah mereka masuk neraka karena keyakinannya, tapi mereka berbuat baik? Apakah itu tidak adil? Ini biasanya kalau orang nggak paham, oh iya ya, nggak adil ya kalau misalnya umat yang masuk surga itu umat Islam saja. Itu juga perlu kita pahamkan bahwa yang di luar Islam, ketika dia tidak meyakini Allah dan Rasulnya, maka dia masuk neraka. Jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha
abada. Ya, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, ya, orang-orang musyrik, dia masuk neraka di dalamnya selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang-orang sejahat-jahat makhluk. Begitu ya. Ya. Nanti apakah mereka yang melakukan kebaikan tapi keyakinannya berbeda akan masuk neraka? Iya. Tapi tetap dibalas kebaikannya. Dibalasnya di mana? Ketika di dunia. Dibalas di dunia. Maka mungkin kita mendapati orang-orang yang kafir ini di dunianya tenang-tenang aja kan begitu ya. Mungkin punya harta melimpah dan sebagainya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan begitu, kebaikan yang mereka lakukan. Tapi kalau untuk masalah akhirat maka itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka Ar-Rahim ini diperuntukkan kepada orang-orang yang semua orang gitu ya. Kalau Ar-Rahman ini untuk orang-orang keseluruhan begitu, entah orang mukmin maupun orang kafir. Kalau Ar-Rahim maka itu khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kemarin nggih yang pertanyaan untuk masalah toleransi. Maka masalah toleransi ini sebenarnya panjang nih kalau kita bahas, dan toleransi ini termasuk hal penting ya. Karena banyak tuduhan bahwa umat Islam itu bukan orang yang toleransi, padahal dalam sejarah-sejarah yang sebenarnya sudah tertulis itu Islam itu sangat toleransi dibandingkan orang-orang yang menuduh. Nggih, orang-orang yang menuduhnya. Oke, kita lanjutkan ya, memasuki surat Idhar Safawi. Nggih. Idhar Safawi. Nggih. Bukan tidak idhar. Dia tetap dibaca idhar, lakum dinukum waliyadin. Cuma kita menyempurnakan sifat dari mim. Ya, bukan lakum dinukum waliyadin, tapi lakum dinukum waliyadin. Cuma sedikit dia, mim ini punya sifat gunnah, punya sifat tawassut. Tawassut ini sedikit mengalir sedikit saja, nggih. Kalau gunnah ada dengung begitu, guys. Maka baiknya ketika kita membaca huruf mim yang sukun, khususnya sukun, nggih, maka itu tidak langsung terpotong lakum dinukum waliyadin, tapi lakum dinukum waliyadin. Kalau misalnya dia dimasukkan misalnya samar nggih, maka itu harus 2 rakaat. Lakum dinukum. Wah, ini baru yang salah kan nggih. Itu kelebihan. Ini cuma untuk mengalihkan sedikit sifat huruf mim. Nggih, huruf mim ya. Jadi bedakan nggih. Kalau misalnya kayak wala antum, maka kita kurang tepat ketika baca wala antum. Antum ini ada sedikit aliran, tapi dia kurang. Maka ketika membaca samar ya ikhfa ini, maka dianjurkan 2 rakaat. Wala antum begitu nggih, bukan wala antum. Dia dia samar tapi dikit, itu kurang. Sedikit ditambah 2 dari 2 rakaat lakum wala antum begitu nggih Bu nggih. Jadi kalau baca lakum dinukum waliyadin, lakum kayak misalnya baca Al-Fatihah kemana nggih? Siratal ladzina an'am bukan an'am tapi an'am alaihim, bukan alaihim tapi alaihim. Nggih, misalnya disambung Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil bukan alaihim ghairil. Gitu nggih, bukan terpotong, dia sedikit mengalir. Gitu nggih. Nggih, mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Ini masuk ke sifatul huruf. Nggih, masuknya ke sifatul huruf, bukan hukum nggih. Ya. Kita masuk ke surat Al-Kautsar, sesuai dengan masjid kita nggih, Masjid Al-Kautsar nggih. Sebentar, saya minum dulu sebentar nggih.
Silakan Bapak Ibu kalau mau diminum, dimakan. Nanti nggak bisa dibaca. Ya. Nanti coba saya bacakan, nggih. Dan nanti saya silakan ditirukan dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kok belum masuk ya? Ini sudah pas nih. Ayo. Nunggu nih. Ini udah masuk di sini, tapi belum. Delay mungkin ya. Delay. Oke. Atau monggo silakan kalau mau bawa Quran juga boleh, ya, kalau mau ambil Quran. Coba saya ulang dulu ya. Ya. Mati dulu. Nah, delay mungkin ya, Bu. Atau mungkin pakai hafalan mungkin. Ya, benar. Ya. Untuk ayat yang pertama ya kita bahas nih. Untuk ayat yang pertama di sini disebut ada huruf nun nggih. Inna ya. Huruf nun di sini huruf nun yang bertasydid. Maka jangan lupa nggih haknya nun yang bertasydid maka didengungkan berapa harokat Ibu? Dua harokat nggih. Ya. Maka didengungkan 2 harokat. Jangan sampai cuma masuk saja inna a'tayna inna. Nah, ini cuma masuk saja. Dengungnya enggak ada. Kurang jadi nggih. Ya. Gitu nggih. Jadi huruf nun yang bertasydid. Temannya huruf apa, Bu? Kalau yang bertasydid didengungkan huruf apa? Temannya huruf mim, nggih, mim tasydid. Maka ketika bertemu dengan nun dan mim yang bertasydid, maka didengungkan dengan dengungan yang sempurna. Ya, dia masuknya akmal. Ya, sempurna. Ya, benar-benar dengungnya kelihatan begitu ya. Inna nggih, maka didengungkan. Dengungkannya lewat mana? Lewat hidung. Nggih. Inna a'tainakal kautsar. Begitu nggih. Ya, maka huruf nun yang bertasydid didengungkan, jangan lupa didengungkan 2 harokat. Ya. Berikutnya dipanjangkan inna a'tayna. Alifnya dipanjangkan berapa harokat? 5. Ada lagi? 4. Ada lagi? Ya, 4 atau 5. Tapi dilebihkan lebih condong ke 4 ya. Direkomendasikan lebih ke 4 harokat. Inna a'tayna. Dikarenakan kenapa kok dibaca 4 kok enggak boleh 2? Karena
Ada benderanya. Nggih. Karena apa lagi? Ya. Karena alif bertemu dengan hamzah pada dua kata. Sudah. Ya. Jadi huruf nun ini ada alifnya. Nggih, bertemu dengan hamzah. Maka dia dibaca panjang 4 harakat. Pada dua kata inna a'tayna ini kata yang berbeda. Nggih, kata yang berbeda. Ya, maka dipanjangkan 4 harakat, jangan sampai cuma 2 harakat. Inna a'tayna kurang. 4 harakat. Inna a'tayna. Nggih, 4 harakat. Ya. Nah, berikutnya ketika kita membaca huruf hamzah jelas, nggih, jahar dia ketemu dengan huruf ain yang sukun. Dan sampai kita bacanya inna a'tayna kurang. Karena dia bukan huruf hamzah tapi hurufnya huruf ain, maka sama tadi dialirkan sedikit tawasud. Inna a'tayna bukan a tapi huruf ain, nggih. Huruf ain, ya. Maka dialihkan sedikit. Nggih, bukan a'to. Ini hamzah maksudnya. Nggih, ini yang perlu kita pelajari terus diulang-ulang. Bukan al-alamin tapi al-alamin. Nah, ini pernah kita sebutkan, nggih. Ya, dikhawatirkan ketika kita menyalahkan bisa berdampak pada maknanya. Karena ini termasuk sifat yang melekat, nggih. Sifatnya zatiyah, dia melekat. Nggih. Ketika kita hilangkan maka nanti akan berubah ke huruf lainnya. Ya, maka harus ditunaikan. Inna a'tayna. Ya, berikutnya huruf ta. Huruf ta dibaca tebal a'ta. Sekali lagi menebalkan huruf, jangan sampai kita memonyongkan bibir. A'ta, bukan, nggih. A'ta. Jadi enggak perlu a'ta. Ya. Bagaimana cara menebalkan huruf tanpa dimonyongkan? Yaitu dengan diangkatnya pangkal lidah. Wah, enggak kebayang nih gimana angkatnya, ya. Ya, dicoba dulu. Dirasakan, bukan dibayangkan tapi dirasakan, nggih. Dirasakan, oh ini kerasa enggak sih? Langit-langitnya kena gitu nih. Nanti kita, nggih. Ya. Inna a'tayna. Nah, huruf pa-nya ini panjang atau pendek, Bapak Ibu sekalian? Pendek. Ini ketemu ya mati. Karena fathah. Nggih. Enggak boleh dipanjangkan, nggih. Ya, dipanjang bawah panjangnya 1 harakat karena dia termasuk harful lin, nggih, bukan mad tabi'i, harful lin. Ya, karena bukan pasangannya. Kalau pasangnya ya mati, pasangannya apa, Ibu? Kasrah. Nih, kalau misalnya qina, misalnya ya panjang 2 harakat begitu, nggih. Tapi kalau dia fathah, maka 1 harakat saja karena bukan pasangannya. Ya. A'tayna. Baca qai itu lembut saja, jangan sampai qaina. Enggak perlu ditekan, ya, tidak perlu ditekan. Karena dia lin, ya, lin lembut bacanya. Naka, ya, huruf na dipanjangkan berapa harakat? 2 harakat, ya. Huruf nunnya na ini ada alifnya, maka dibaca 2 harakat. Inna a'tainaka. Nggih. Ya, maka dipanjangkan 2 harakat. Berikutnya huruf kaf, nggih, masuk pada al-kautsar. Ya, al-kautsar di sini ada alif lam. Bacanya pripun? Naka al-kautsar atau nakal kautsar. Nakal kautsar, nggih. Ya, maka hamzah di sini itu tidak terbaca. Ya. Hamzah di sini tidak kelihatan, nggih. Ya.
Ini hamzah ini tidak terbaca, langsung masuk ke huruf lam. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ketika masuk ke lam jangan langsung terpotong. Ya, jangan langsung potong. A'tainakal kautsar. Tapi kal kautsar. Ya. Sama tadi, sama yang seperti yang tanya, lakum di. Ya. Ya, tapi bedanya ini tidak didengungkan, ya, bukan kayak mim, ya. Dia cuma sekedar dialirkan sedikit, ya. Kal bukan kal kautsar tapi kal kautsar. Begitu, ya. Maka dibaca sedikit, mengalir sedikit saja. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya, sama. Kau sama, ya, tadi, ya. Masuk saja tanpa dipanjangkan. Ini yang sering terjadi. Jadi ketika kita baca huruf ra yang sukun, ya, sebelumnya berharakat fathah maka dibaca tebal. Maka lebih baik kita bacanya bukan kausar, beda, ya. Inna a'tainakal kautsar sama inna a'tainakal kautsar. Ditebalkan huruf ra. Kautsar bukan kausar. Nggih, terlihat tipis kausar. Kautsar ditebalkan. Huruf ra-nya ditebalkan karena huruf ra ini bisa tebal, bisa tipis tergantung kondisinya. Nah, kondisi seperti ini dibaca tebal, bukan kausar tapi kautsar. Nggih, kautsar. Nah, ini bagaimana cara menebalkan, ya, sama tadi, nggih. Diangkatnya pangkal lidah. Ya, bukan kautsar tapi kautsar. Jangan juga membaca ra-nya dengan berlebihan getaran. Kautsar. Ya, atau kautsar tanpa getaran sama sekali. Cukup 2 getaran saja dan ditebalkan. Ya, bagaimana biar bisa dilatih? Tidak ada ilmu itu tanpa latihan, harus dilatih. Terlebih masalah pembacaan Al-Quran, ya. Kalau membaca Quran harus dilatih. Orang yang awalnya bisa pun kalau tidak pernah dilatih lagi susah lagi nanti. Jadi harus sering dilatih. Berikutnya, ya, sebelum kita masuk ayat kedua kita ulang lagi, ya. Inna a'tainakal kautsar. Silakan. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Sebelum kita masuk ke ayat 2, ada yang mau ditanyakan di ayat pertama ini? Jelas, ya, insyaallah, nggih. Ada yang mau tanyakan? Ya, insyaallah bisa, nggih. Ya. Berikutnya masuk ke ayat yang kedua, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Silakan. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nggih. Fasholli huruf fa. Ya, kalau fa insyaallah semuanya bisa, nggih. Tapi yang sering terjadi kesalahan adalah ketika baca huruf fa. Nggih. Jangan sampai kita baca huruf sin, fasalli. Nggih, atau kita baca huruf fa tapi dengan cara memonyongkan fasholli. Tapi fasholli. Walaupun itu tidak kesalahan fatal ketika memonyongkan, tapi itu kaidahnya kurang tepat ketika menebalkan huruf. Ya, maka menebalkan huruf dengan diangkatnya pangkal lidah. Fasholli fa bukan fo tapi fo. Nggih, ya. Fashol. Nah, ketika baca fashol maka ketika masuk lam seperti biasa, nggih, agak sedikit ditarik. Fasholli. Stop, ribet banget, ya. Ya, emang seperti itu, nggih. Ya.
Jadi ketika masuk lam ya sedikit ditarik sedikit. Fasholli li rabb. Otomatis ya ketika kita sudah masuk ke lam otomatis dia akan tertarik, enggak perlu dipaksakan. Otomatis ya, otomatis ketika makhrajnya udah pas ke lam. Fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika. Maka ketika mendapati huruf yang bertasydid selain huruf nun dan mim, maka dia ada sifat tekanan, sifat hentakan di situ ya. Fasholli li rabb. Nah, begitu nggih. Maka ketika masuk ke lam yang bertasydid dan ba yang bertasydid maka bukan fasholli li rabbika, tapi fasholli li rabbika. Nggih, ditekan biar masuk ke huruf yang bertasydid. Biar nampak masuknya. Begitu nggih, biar nampak masuk ke huruf yang bertasydid. Fasholli li rabbika wanhar. Sama tadi nggih, dialihkan wanhar. Nggih, wanhar. Sama ditebalkan huruf ra-nya. Wanhar. Begitu nggih. Ya. Berikutnya langsung ya. Masuk ke ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Silakan. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sama tadi ya kita jelaskan inna dengan tasydid maka ditemukan inna ya, shin dikeluarkan disebar udaranya ya, bukan sa tapi sya. Inna syani'aka huwal ya, sama masuk ke lam nggih, dialihkan sih huwal abtar. Dipantulkan huruf ba-nya nggih, huruf ra-nya ditebalkan nggih. Sebelum kita tutup nggih, mari kita ulang kembali dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nggih, begitu nggih. Jadi ra-nya semuanya dari ayat pertama dan ayat terakhir ditebalkan nggih, jangan sampai dibaca tipis nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.